Beberapa hari saya tidak bertemu dengan Anda karena saya baru saja kembali dari Jawa Timur melakukan pertemuan atau yang saya sebut sebagai ngobras, ngobrol santai dengan para subscriber dari podcast ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah hadir di Surabaya dan di Malang dan sebelumnya juga di Denpasar. Tapi apa yang saya saksikan inilah yang akan saya berikan oleh-oleh untuk Anda ketika setelah acara ngobras saya kemudian berkumpul bertemu dengan anak-anak muda yang dikenal sebagai anak senja. Apa sih anak senja? Yaitu anak yang menikmati senja hari sampai ke malam hari. Barangkali terus sampai menjelang pagi hari. Nah, anak-anak senja ini dari masa ke masa tentu saja berbeda. Dan kita menyebutnya sebagai youth culture atau urban culture. Di perkotaan, bukan di pedesaan. Karena kalau di pedesaan ya jam 8 malam itu sudah suara jangkrik begitu ya. Tapi kita menikmati kedamaian. Buat orang seperti saya menikmati suasana pedesaan. Tetapi ternyata suasana perkotaan ini memiliki ciri khas sendiri. Dan belakangan saya banyak menemukan anak-anak muda yang berpakaiannya benar-benar berupaya keras untuk tampil keren. Dan rupanya ini ada istilahnya yang disebut sebagai edgy. Jadi edgy adalah berupaya sangat keras untuk tampil keren. Kata dasarnya sendiri adalah gelisah. Mereka gelisah supaya bisa tampil keren. Dan tampil keren itu misalnya saja mereka pakai sepatunya sepatu Doc Mart. Dan kemudian mereka pakai celana pendek tapi bajunya kelihatan sekali baju yang agak kebesaran. Ada ciri khasnya sendiri lah begitu. Nah kacamatanya kacamata bulat atau frame-nya frame tebal. Jadi ada warna-warna yang menjadi ciri khas mereka. Kita dengarkan dulu apa kata mereka sendiri tentang skena culture. Saya sudah tanya pada orang-orang tua, para politisi dan kebanyakan mereka tidak ngerti budaya perkotaan seperti ini. Jadi bagaimana mau memimpin kalau tidak ngerti anak-anak muda? Memang kita tidak bisa menyerahkan kepemimpinan pada mereka yang sudah terlalu jauh pada anak-anak muda. Karena the future itu ada di antara anak-anak muda yang tentu saja kelak akan juga menjadi pemimpin. Saya ingin mengingatkan para calon pemimpin jangan asik dengan dirinya sendiri. Tapi perhatikanlah anak-anak muda ini. Karena mereka tampil dengan budaya baru. Dan sekali lagi Virgil Abloh mengatakan salah satunya itu adalah musik dan fashion yang membentuk budaya artistik di kalangan muda. Anda boleh mengatakan ini tidak artistik, tapi inilah yang saya lihat, skena culture. Kita dengarkan dari TikTok yang viral selama seminggu terakhir ini. Menurut lu anak skena itu apa sih? Menurut gue anak skena itu anak-anak yang dia tuh suka band-band underground yang kalau misalkan update di Instastory you are invited to. Terus abis itu dia itu kalau pagi-pagi dia suka naik fiksi buat ke coffee shop dan siangnya kerja di agensi, malamnya dia ke pesta-pesta. Terus kalau dia berpakaian itu, kalau cewek itu dia rambutnya harus bondol, kacamatanya tuh frame-nya harus tebel, terus warna rambutnya itu kalau nggak hitam pekat, warna merah. Terus dia itu pakai Doc Mart atau enggak kayak New Balance dan specifically yang warna abu-abu ya. Kalau cowok ya celananya di Kiss, pakai Doc Mart dan pakai Salomon. Nah dari percakapan itu saya kira banyak hal yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Tetapi kalau kita mau lihat ke belakang, ini adalah satu proses yang panjang yang bergerak dari masa ke masa. Sebagian besar orang tua yang sekarang ini akan mencalonkan diri sebagai presiden itu adalah generasi Walkman. Barangkali ini generasi yang dulu remaja tahun 80-90an. Walkman itu populer pada masa itu. Inilah yang disebut oleh Profesor Michael Bublé sebagai a privatizing space. Bagaimana di tengah kerumunan orang-orang muda saat itu di Jakarta, di Tokyo, di Milan, Seoul, kemudian di New York pakai skateboard dan kemudian menikmati menggunakan Walkman. Suasana yang memang mereka privatisasi ketika berada di kerumunan besar. Apakah mereka jalan, mendengarkan musik, bergaya hidup di sore hari, atau mereka olahraga, ya pakai Walkman lah pada masa itu. Nah itu adalah era yang kita lihat di seluruh dunia. Tapi pada masa itu belum ada kebebasan, belum ada demokrasi di Indonesia. Dan kita saksikan demokrasi itu terjadi setelah tahun 98, dimulai dengan porak-poranda. Tapi setelah itu kan ada kebebasan. Anak-anak muda mulai bebas berbicara, bebas berekspresi, muncul menjadi entrepreneur. Dan setelah itu kemudian mereka mulai menikmati kafe di mana-mana yang tumbuh berjejer. Dan ada kemakmuran di kota-kota besar. Kereta api kemudian mulai menjalar dan anak-anak muda mulai menikmati internet. Nah, di era internet itu muncullah merek-merek indies. Apakah itu film indies, musik indies, atau kosmetik indies, atau barangkali ya produk-produk lain yang mereka bisa do it yourself begitu ya, DIY. Jadi mereka bisa melakukan itu dengan membuatnya sendiri. Nah, sebagian orang merasakan bahwa musik indies atau film indies ini lebih keren walaupun penjualannya tidak sebesar
yang dibuat oleh para label itu. Tapi mereka bisa masuk di Netflix, musik-musik dan filmnya. Yang menarik lagi adalah setelah itu kita masuk ke pandemi. Dan di era pandemi kemudian muncul suatu kegiatan bersepeda. Dianjurkan kita berolahraga. Jadi sepeda mulai dihias-hias dan mereka menciptakan suasana yang unik. Di tengah-tengah itu mereka ingin tampil. Ada juga yang kemudian tampil dan di Jakarta terjadilah apa yang disebut sebagai Citayam Fashion Show. Ketika kereta api telah menghubungkan masyarakat dari daerah padat di Citayam terus masuk ke Jakarta sampai ke gedung di sekitar Bank BNI. Di situ mereka fashion kemudian didomplengin oleh orang-orang Jakarta. Dan menarik sekali potongan baju mereka kalau saya perhatikan memang bajunya besar-besar begitu ya. Dan potongan rambutnya juga saya kadang-kadang agak gemes karena hampir menutupi matanya. Nah, barangkali potongan rambut seperti ini yang disebut sebagai potongan gaya emo di Amerika pada tahun 2000-an ternyata populer di sini dan salah satu yang Anda bisa lihat contohnya itu adalah pesulap merah rambut itu memang seperti itu dan disebutkan juga oleh para penganut skena culture mereka itu memang rambutnya kemerah-merahan. Jadi kalau Anda pengen lihat gaya emo itu lihatlah pesulap merah. Nah, itulah yang terjadi dan kemudian kita menyaksikan hari ini kemudian viral percakapan-percakapan seperti itu. Kita saksikan bersama lagi kira-kira bagaimana mereka mendefinisikan pakaian mereka di dunia yang kita sebut sebagai dunia skena. Skena adalah kepanjangan dari sua ketika mereka bertemu, kemudian mereka bercengkerama dan kemudian berkelana. Berkelana dalam apa yang mereka pikirkan di malam hari, bertemu dengan teman-temannya dalam suasana bebas, merdeka, rebel, kemudian merasa dirinya benar. Itulah orang muda dan tentu saja mereka ini berada pada batas-batas tertentu yang mereka nikmati pergaulan di usia remaja. Kita dengarkan sekali lagi apa kata mereka tentang generasi mereka. Anak skena lah, weekend kok ngantor di festival-festival musik terdekat lah. Nabung buat KPR kok rumah, kelompok penerbang roket lah. Kejar target terus ngedon, ke down lah. Kita mah gak penting rumah, yang penting rumah sakit main di mana weekend ini. Kerja kok 9 to 5, 1975 lah. Akhir bulan terima slip gaji, sleep inside the eye of your... Sekali lagi apa yang dialami anak muda ini ternyata tidak banyak juga dipahami orang-orang tua. Saya coba lihat apakah sudah ada brand tertentu yang memanfaatkan mereka untuk menjadi market atau sasaran. Selain anak-anak muda yang tentu saja dengan indie brandnya menawarkan outfit, sepatu, baju dan sebagainya, topi, kacamata yang tentu saja bisa dijual secara online, harganya juga terjangkau. Saya lihat baru 1-2 merek yang memanfaatkan kelompok ini dan mendompleng budaya skena ini. Yaitu salah satunya adalah Vespa Matic. Dan saya lihat ada endorse produk seperti itu dengan memanfaatkan momen bertemu di Jakarta Fair. Karena di sanalah mereka memamerkan seperti itu. Seakan-akan kalau bertemu dengan anak-anak muda ini ya kendaraannya adalah kendaraan seperti yang mereka endorse. Jadi ini ada banyak sekali hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh para pemilik brand. Dan untuk bisa melakukan itu tentu saja kita harus mengenal dan melakukan riset yang mendalam tentang skena culture ini. Otherwise tentu saja kita akan menjadi kecewa dan tersesat. Nah seperti apa tadi sudah Anda lihat mereka memiliki karakter satu outfitnya. Jadi ada istilah OOT, Outfit of the Day. Jadi mereka memiliki outfit of the day yang kira-kira berpakaian menggunakan kaos yang bersifat oversize. Dan ini disebut sebagai motif band indie dan mengesankan mereka santai dan edgy. Bila perlu dipadukan dengan celana pendek untuk mengesankan tidak formal. Jadi kesannya casual. Kemudian sepatunya adalah Doc Mart yang ikonik dan bisa memberikan kesan tangguh, estetik atau sepatu sneakers lainnya. Nah kacamatanya tadi sudah saya sebut, kacamata bulat atau frame yang tebal. Kemudian pakai topi atau beanie, juga ada poni di atas alisnya begitu ya. Dan tadi saya katakan memang itu bikin kita gemes. Nah rupanya ini sedang menjadi ciri khas di antara mereka anak-anak muda ini. Skena culture lagi-lagi adalah culture-nya anak muda. Sesuatu yang tengah muncul dan sangat menarik sekali walaupun ini bukan hal baru. Pernah muncul dalam satu lirik lagu yang populer pada tahun 2011 kalau tidak salah ketika sebuah band dari Jakarta yang beraliran agak metal dalam salah satu liriknya menyebutkan ada kata skena dan Anda bisa lihat sendiri lirik lagunya seperti ini. Itu tahun 2011. Mengapa perjalanannya panjang? Ya tentu saja skena ini memerlukan waktu sampai kemudian tahun 2020 muncul lagi ketika ada dunia sepeda. Kemudian kita saksikan dalam fashion sehari-hari setelah ada Citayam Fashion Week dan kemudian kita saksikan
dalam kehidupan sehari-hari yang viral pada minggu-minggu ini. Jadi silakan didalami, saya hanya ingin menyinggung sedikit, ini bukan temuan saya hanya sekedar menggali dan saya melihat ini adalah sesuatu yang perlu kita amati. Apakah ini tren atau sekedar fad saja, yaitu yang muncul sebentar kemudian hilang, kita tidak tahu. Kita harus terus memantaunya, tetapi untuk berbicara dengan orang-orang muda tentu saja kita harus paham bahasa dan cara mereka memecahkan persoalan. Akhirnya saya ingin menutup dengan apa yang pernah dikatakan oleh Friedrich Nietzsche, seorang filsuf. Without music, life would be a mistake. Banyak sekali orang yang sekarang mencoba membunuh musik, melarang anak-anak muda untuk mendengarkan musik dengan alasan apapun. Tetapi apa yang dikatakan Nietzsche ini menjadi sangat menarik. Bahwa tanpa musik, kehidupan ini mungkin ada yang salah. Atau barangkali seperti yang dikatakan oleh penyanyi yang terkenal yaitu Bob Marley. Dia mengatakan, one good thing about music adalah ketika it hits you, you feel no pain. Tidak ada rasa sakit satupun yang kita rasakan. Karena pada saat itulah kita tengah bercengkrama, kita menikmati kehidupan, dan kehidupan itu akan berjalan terus. Anak-anak muda tetap dengan budaya dan kultur mereka. Stay relevant.